lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja kali ini saya mau bahas LUNS teman-teman ya, karena kenaikannya cukup signifikan. Apakah ini karena seiring dengan naik Bitcoin ya, atau Ethereum dan lain-lain teman-teman, atau memang mungkin market sudah mulai membaik. Tetapi kita nggak bisa mengacu ke situ juga karena Bitcoin naik dan tiba-tiba LUNS ikutan naik. Kita nggak bisa langsung mengacu ke situ 100% teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena LUNS juga punya project penggabungan nanti ya teman-teman di bulan Desember teman-teman. Dan ini patut kita bahas sih ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Oke, langsung dari Crypto Basic teman-teman ya. Terra Classic atau LUNS ya, perkembangan besar-besaran di bulan Oktober ya. Ini ulasan dari mereka teman-teman. Kita akan lihat artikel ini teman-teman apakah menjawab ya, karena eh, beberapa minggu kemarin ya saya sempat bahas masalah Desembernya dari LUNS teman-teman. Tapi kita bahas dulu nih. Perkembangan di jaringan Terra Classic telah berjalan dengan pesat meskipun dimiliki oleh komunitas tanpa pendanaan VC ya. Oke, karena memang sudah milik komunitas ya. Oke, rantai Terra Classic atau rantai The LUNS ini telah mengalami tahun yang bergejolak ya, dan telah menjadi berita utama karena bulan Mei kemarin teman-teman masih tahu ya anjloknya dan kehancurannya teman-teman ya. Dan sekarang mulai dari melawan tren pasar kripto di Biris ini ya di awal tahun ya, menciptakan nilai tertinggi baru dengan janji uang kripto terdesentralisasi dalam skala besar hingga runtuh secara spektakuler di bulan Mei ya, dan banyak sekali yang dirugikan termasuk CZ ya. Sekarang bagaimanapun ya, itu menjadi berita utama karena komunitas pemula yang telah mengambil alih kemudi ya, memetakan jalan menuju pemulihan dan kehilangan kejayaan ya. Khususnya sejak mengambil kendali atas rantai tersebut, komunitas tidak membuang waktu untuk mencoba mengatasi masalah utamanya tanpa urutan tertentu. Ini termasuk mengurangi kelebihan pasokan Terra Classic ya. Dan memasang kembali Terra Classic USD ya atau USTC ini yang memperbaiki rantai dan membuat serta menarik utility-nya teman-teman. Oke, di sini ya perlu dicatat dari Agustus hingga September ya, jaringan memperkenalkan kembali staking dan menghadapi masalah pengurangan pasokan LUNS ya secara signifikan dengan pajak on-chain 1,2% yang kita tahu sekarang sudah menjadi 0,2 ya, sampai melobi pertukaran kripto untuk menerapkan pajak pada transaksi off-chain ya. Atas usahanya, Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia, memulai kampanye untuk membakar semua biaya perdagangan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan LUNS ya, dan kita tahu itu sudah berjalan dan sekarang malah sudah di-upgrade teman-teman. Di-upgrade turun, tetapi sekali lagi saya mau bilang ya, ini mungkin langkah ya, ini mungkin langkah yang apa ya, ide yang berhasil sekali lagi dari CZ, karena waktu itu CZ mengatakan kalau tetap di 1,2%, harga LUNS mungkin akan relatif kecil naiknya teman-teman ya, akan kecil ya. Karena semakin tinggi pajak transaksi juga teman-teman memang sangat menguntungkan buat pembakarannya. Pasti pembakarannya akan lebih besar. Tapi kalau kita berbicara tentang 1,2% itu ya, kemarin malah hanya di pintunya ya, ketika pengumuman 1,2% naik tuh LUNS ya. Ketika apa ya, hampir 2-3 minggu kemudian anjlok lagi karena orang mulai berpikir ya sudah, yang penting udah punya LUNS ditahan aja, nggak usah transaksikan ya, nanti kita kena pajak. Jadi orang malah semakin takut untuk bertransaksi gitu loh, karena fee-nya gede. Nah itu yang dimaksud sama CZ ya, makanya CZ bilang kayaknya bagus nih 0,2% pembakaran. Kalau 0,2% orang akan merasa ya fee-nya kecil, mereka tetap melakukan bisa dibilang scalping ya, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya sangat-sangat signifikan dan mulai kelihatan saat ini ya. Oke, kita ambil dari sini ya. Seiring berjalannya bulan, teman-teman, komunitas mengurangi pajak on-chain menjadi 0,2%. Khususnya, penerapan pajak 1,2% menyebabkan penurunan volume on-chain yang signifikan. Betul sekali, teman-teman. Orang kalau udah punya ya wes sudah. Kalau pajaknya tinggi kok, ya ngapain saya scalping gitu loh.
itu membatasi para scalper ya. Kalau 0,2% biasa saja ya, nggak terlalu tinggi nih, nggak sampai 1% kok. Untuk mendapatkan kembali volume yang hilang ini, komunitas memilih untuk mengurangi pajak yang terinspirasi oleh proposal dari anggota komunitas yang hanya dikenai sebagai yang dikenal sebagai Akujiro. Dan ini worth it ya. Ini work it ya. Ini berjalan ya teman-teman ya. Sesuai proposal baru ya, 10% dari semua loans dibakar digunakan untuk dana pembangunan ya, khususnya beberapa anggota masyarakat atau komunitasnya teman-teman percaya bahwa sign no rates ya, ini hanya akan berlaku untuk loans ya yang dibakar oleh pajak ya, dan dengan demikian teman-teman telah menyuarakan keraguan atas aplikasi saat ini. Namun proposal untuk efek ini belum terwujud. Nah, mungkin saat ini dari 2% ini ya mulai ada efeknya, kira-kira seperti itu ya, mulai ada efeknya. Oke, dengan di sini teman-teman ya. Bentar teman-teman ya. Dengan arus masuk baru ke kumpulan komunitas inti dari Luns ini Edward Kim ya, walaupun berterima kasih banyak lah kita ke Edward Kim ini teman-teman ya, karena dia bekerja keras tanpa dibayar ya. Dia mengusul program hibah untuk mengalokasikan dana secara efisien dan transparan untuk pengembangan rantai, dan banyak sekali yang mulai support ya, bahkan ada yang sampai support Luns itu satu Bitcoin ya kalau saya nggak salah bulan kemarin. Selanjutnya komunitas Terra Classic menerima dua hal positif besar dari bulan Oktober. Pertama, pengembang Cosmos ya yang terkenal Jacob Gadikian ya mengungkapkan bahwa kode untuk membuka kembali saluran komunikasi inter blockchain sudah siap. Nah, ini yang dijanjikan sama Jacob ini teman-teman ya. Janjikan untuk di bulan Desember nanti, teman-teman ya. Mungkin ini sudah pada awal ya. Sudah pada awal karena kita lihat ya untuk harga saat ini mulai ada pergerakan ya. Entah itu dari efek dari Bitcoin ya, ataupun efek dari Jacob Gadikian ini ya, kita belum tahu ya, tapi kalau kita mengatakan ini efek dari kenaikan Bitcoin teman-teman, saya kurang setuju juga kalau 100% karena Bitcoin naik dia ikut naik ya. Tetap ada faktor project juga lah dengan Cosmos ini teman-teman ya. Oke, khususnya kedua pengungkapan telah menjadi subjek perdebatan sengit pada bulan November. Komunitas belum memutuskan bagaimana mereka akan mengelola aset off chain. Bahkan ketika kata-kata dari proposal untuk membuka kembali saluran ABC ini, IBC ini telah menimbulkan kekhawatiran, tetapi itu worth it ya, itu berjalan teman-teman, karena otomatis kalau IBC ini jalan teman-teman ya, ini akan menjadi sistem LUNS yang lama ya, dalam arti satu protokol ya, penggabungan chain ya akan terjadi dengan Cosmos kembali, otomatis holder baru bisa masuk lagi ya, kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu tetap kita sebagai crypto enthusiast ya tetap melakukan DYOR ya, atau do your own research. Untuk kali ini LUN sekarang berada di harga 265. Sorry. Untuk saat ini dia berharga di sini teman-teman ya. 29 ya, 26,9 teman-teman, dan kenaikan untuk kali ini 6% ya, 6,30%. Oh sorry teman-teman ya, tadi itu Luna, sorry. Ini Terra Classic ya, yang saya maksud Terra Classic. Untuk kenaikan kali ini sudah 18,57% teman-teman, dan harga saat ini di 00026 ya, signifikan lah ya, dari sini naiknya soalnya dari 21 ke 26. Untuk ATH-nya di 27 teman-teman ya, untuk ATH-nya di 27, kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu tetap do your own research, sekali lagi teman-teman ya, do your own research. Tapi kalau kalian sudah punya loans ya, di hold aja. Kalau kalian tanya ke saya ya saya suruh hold lah ya. Kalau kalian mau take profit atau mau jual atau kalian mau apain terserah ya. Tapi kalau untuk kalian bertanya ke saya lebih lama ke depan ya. Saya lebih lama. Saya mau tunggu Bitcoin halving minimal 2024 2025.